Bismillahirrahmanirrahim. Forum Sastra Indonesia Timur atau FOSAID bekerja sama dengan Ikatan Penulis Muslim Indonesia atau IPMI melaksanakan diskusi sebuah buku sastra berjudul Nyanyian Tiga Pengembara bertempat di Ruko Malino, Jalan Raya Baruga, Antang, Kota Makassar pada Sabtu 23 Desember 2023 lalu. Buku puisi Nyanyian Tiga Pengembara ini diterbitkan penerbit Bambu Press pada tahun 2020. Buku ini berisi kumpulan puisi tiga penyair asal Makassar, yaitu Dr. Syarial Tato, Muhammad Anis Kaba, dan Muhammad Amir Jaya. Dalam diskusi ini tampil tiga pembicara, yaitu Mahrus Andi, seorang sastrawan, budayawan, dan kritikus sastra. Kemudian Anil Hukma, seorang sastrawati, budayawan, dan akademisi. Pembicara lainnya Dr. Marli Adi Arno, seorang sastrawan, budayawan, dan akademisi. Bertindak sebagai moderator adalah Rahman Rumadai, pendiri komunitas Anak Pelangi. Diskusi ini dihadiri sejumlah penyair, sastrawan, budayawan, akademisi, dan wartawan, antara lain Yudhistira Sukatanya, Profesor Hamdan Amraya, Aslam Katutu, Sahril Rani Patakaki, Anwar Nasaruddin, Edward Anwar, Andi Marlia, Andi Ruhban, Dr. Arifin Makau, Asnawin Aminuddin, dan beberapa peserta lainnya. Dua dari tiga penulis buku ini juga hadir, yaitu Dr. Syarial Tato dan Muhammad Amir Jaya. Buku Nyanyian Tiga Pengembara ini berisi 143 puisi, terdiri atas 80 puisi karya Dr. Syarial Tato, 31 puisi karya Muhammad Anis Kaba, dan 32 puisi karya Muhammad Amir Jaya. Puisi-puisi ini ditulis dalam rentang waktu 10 tahun, yakni sejak tahun 2000 hingga tahun 2010. Rahman Rumadai membuka diskusi ini dengan mengatakan, terima kasih kepada tuan rumah yang luar biasa. Yang pertama, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Menurut Dr. Syarial Tato, mewakili dari dua penulis lainnya, bahwa lahirnya buku Nyanyian Tiga Pengembara ini tidak lepas dari keinginan ketiga penulis membangun kebersamaan dalam dunia sastra. Pembicara pertama, Mahrus Andis, mengatakan mengamati puisi-puisi ketiga penyair, dirinya tertarik membincangkannya melalui pendekatan semiotika sastra, yaitu satu kajian yang memanfaatkan kaidah linguistik dalam konvensi sintaksis, semantik, dan filosofi dengan menggunakan teori hermeneutika, yakni melihat karya sebagai pantulan bayang-bayang peristiwa yang membutuhkan penafsiran makna kontekstual. Teori hermeneutika dimunculkan Paul Ricoeur, seorang filsuf bahasa dari Prancis. Ia banyak mengupas cara mendayagunakan metafora agar lebih segar dan hidup. Saya sengaja memilih pendekatan semiotika karena semiotika itu pada hakikatnya adalah tiang penyangga sebuah puisi. Artinya tanpa semiotika maka tidak ada puisi. Semiotika yang saya gunakan ialah semiotika linguistik, pendekatan linguistik. Dimensi linguistik ini terdiri atas sintaksis, semantik, dan filosofik. Nah, saya mencoba melihat ketiga penyair ini dari dimensi itu. Tentu saja tidak terlalu mendalam karena saya memang sengaja membuat pendekatan impresif sebagai pengantar saja untuk diskusi kita hari ini. Selain itu, menurut Mahrus Andis, juga melakukan pendekatan dengan mencoba menafsir secara subjektif terhadap makna tekstual karya sastra. Gagasan ini menjadi antitesis dari teori yang menafsir secara objektif karya sastra dari dimensi tekstual atau linguistik. Menurutnya, beberapa puisi di buku ini memiliki kemiripan dalam struktur nada atau sikap batin penyairnya.
Marus Andis mencontohkan pada puisi Muhammad Anis Kaba dan puisi Muhammad Amir Jaya yang sama-sama tampil dengan pesan moral dalam struktur gaya puisi kepada untuk orang lain. Beberapa puisi Muhammad Anis Kaba dan Muhammad Amir Jaya ditujukan kepada orang-orang dekat dan yang dikagumi. Beberapa puisi di buku ini memiliki kemiripan dalam struktur nada atau sikap batin penyair. Taruhlah contoh puisi M. Anis Kaba dan puisi Muhammad Amir Jaya. Sama-sama tampil dengan pesan moral dalam struktur gaya puisi kepada, tanda petik, puisi kepada untuk orang lain. Beberapa puisi M. Anis Kaba ditujukan kepada orang-orang dekat dan orang yang dikaguminya, antara lain kepada Damis Parendeng, seorang sahabatnya dalam dunia wartawanan, Urim Palisugi, Andi Maria Wawu Muhtar, Haja Mariam Simamora, kalau saya tidak salah istrinya ini ya. Kesemua puisi kepada ini bernuansa sugesti jiwa dan catatan sedih buat orang yang dicintainya, kata Marus Andis. Sedangkan pembicara kedua adalah Anil Hukmah. Menurutnya, puisi-puisi dalam buku nyanyian 3 pengembara ini merupakan catatan-catatan personal yang telah dibingkai dalam bentuk puisi yang merupakan perjalanan rasa spiritual yang pernah singgah atau bahkan sudah menetap dalam diri personality penyair. Alasan Anil Hukmah karena melihat dari 143 judul puisi dalam buku tersebut didominasi oleh tema religi dan hanya sebagian kecil puisi dengan bertema sosial. Ini dikatakan sebagai catatan-catatan personal yang telah dibingkai dalam bentuk puisi yang bisa merupakan perjalanan rasa spiritual yang pernah singgah atau bahkan sudah menetap dalam diri personalitas penyair. Sebagai penyair senior, tentu telah lama merasakan dan menjalani kehidupan dengan proses penghayatan kepada hidup yang sudah mapan dan membumi. Bahwa penyair punya nilai rasa yang tinggi, ya. Jadi diri-diri personal itu akan lebih hidup dan menghidupkan pengembaraannya untuk kedirian yang ditinggalkannya selama hidup. Untuk itu tidak ada kata berhenti menulis, karena segala jalan sunyi yang dihadapi akan menjadi bahan olahan tulisan yang tidak pernah akan kering untuk dimaknai. Dari ketiga penyair, semua telah menyentuh persoalan sejati tentang dirinya dan penciptanya. Ini suatu kemajuan dari segi kualitas rohani, karena dengan begitu proses penghayatannya telah menyatu dalam rasa. Dari segi gaya, semua puisi sangat lapang untuk dipahami, jadi proses pemaknaannya bagi pembaca tidak terlalu susah. Penyair hanya bermain pada diksi yang menjadi pilihannya masing-masing dalam menghayati puisi religinya. Yang kedua, manusia dan pengembaraan rohani spiritualitas. Allah Maha Pencipta dan kita adalah pencipta-pencipta kecil yang meniru sifat-sifat Allah. Allah terus berkarya dengan segala materi dan kejadian di muka bumi ini, dan para kreator pun meniru itu, termasuk penyair. Lahir dan matinya manusia merupakan bukti bahwa dirinya terus berkarya dan mencipta. Dalam tahap pengembaraan, harus ada kesadaran untuk menjadi insan, menjadi manusia yang bertumbuh dengan kualitas pemikiran dan kesadaran yang lebih matang dengan ketenangan sebagai tandanya. Dalam pandangan Anil Hukmah, mereka sebagai penyair-penyair senior tentu telah lama merasakan dan menjalani kehidupan dengan proses penghayatan hidup yang sudah mapan dan membumi, sehingga rasa spiritualnya pun tidak lagi menguap, melainkan sudah menetap. Bagi seorang penyair yang sudah senior, hidup memang bisa dipersonifikasikan sebagai perjalanan pengembaraan lahir dan batin. Pembahas ketiga adalah Dr. Mardi Amin. Ia melihat buku puisi nyanyian 3 pengembara ini dari pendekatan semiotika atau ilmu tentang tanda dari teori Charles Sanders Peirce
seorang filsuf dan ahli logika asal Amerika. Dalam semiotika Peirce terdapat 3 kategori utama tanda, yaitu simbol, indeks, dan ikon. Ketiga kategori ini yang juga dikenal sebagai klasifikasi tanda triadik Peirce untuk membantu memahami bagaimana masing-masing manusia menggunakan tanda untuk menyampaikan pesan tersirat pada komunikasi dalam sastra. Jarak itu ada restoran, itu simbol pada semiotika Peirce. Kemudian indeks. Nah, indeks ini biasanya kalau misalnya judul buku, yaitu koneksi dengan isinya. Ya, biasanya judul buku itu orang lihat, oh kira-kira ini isi bukunya. Jadi itu adalah indeks. Sama dengan judul puisi, orang bisa meraba-raba apa kira-kira isi puisinya. Itu indeks kualitas dalam semiotika. Jadi ada hubungan antara judul buku dengan isinya atau judul puisi dengan isi puisi. Nah, kemudian ikon. Nah, ikon itu dalam semiotika Peirce itu misalnya antara orangnya dengan fotonya. Ya, relasi itu adalah relasi ikon pada semiotika. Untuk itu, Dr. Mardi Adi Armin mengatakan, memahami sebuah buku sebelum masuk ke wilayah isi, dari judul dan wajah buku sudah bisa diraba isi buku tersebut dengan melihat simbol, indeks, dan ikon yang digunakan. Simbol adalah tanda yang didasarkan pada kesepakatan atau konvensi, sementara indeks adalah tanda yang terhubung secara kausal dengan objek yang ditunjuk. Sementara ikon adalah tanda yang mirip dengan objek yang ditunjuk. Nah, mengarah pada kumpulan puisi dengan judul Nyanyian 3 Pengembara ini, kita bisa lihat itu indeks kualitas dalam Peirce itu jelas sekali. Apakah pengembaraan di situ? Ya, yang jelas secara fisik 3 senior ini, 3 teman ini memang pengembara secara fisik pengembara. Apakah itu yang dimaksud atau dia akan menggambarkan sesuatu yang lebih tinggi lagi? Katakanlah misalnya pengembaraan spiritual, ya, pengembaraan psikologis, ya, atau pencarian moralitas, ya. Yang jelas pada pengembaraan paling rendah mereka telah lakukan. Kesimpulan dari diskusi ini bahwa buku ini telah berhasil menjalin komunikasi dengan pembacanya, baik mengenai pesan penyair maupun pandangannya tentang hidup dan kehidupan ini. Meskipun di sana-sini terdapat kehilapan diksional. Sekian. Sebuah kisah kosulang di tanah moyang tentang tradisi adat kebangsawanan bersilang dengan kasih sayang dan kesetiaan menjadi petarung di perjalanan. Di samudra yang tak pernah diam, menggulung ombak jadi gelombang. Takkan kuhianati kata-kataku, Dai. Biar ku susul kepergianmu di ujung langit sekalipun. Oh Dewa Batara, maafkan aku.